Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali di hari Minggu ini kita bersama-sama berjumpa dalam renungan pagi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan supaya kita terus dibangun, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itulah yang menjadi sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan juga yang menuntun bahkan menerangi langkah hidup kita. Mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini. Di hari Minggu ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas setiap rahmat dan berkat-Mu, atas setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, atas segala perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan pagi ini juga kami mau merenungkan firman-Mu. Kami butuh firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakan, melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Samuel 12 ayat yang ke-24. Saya bacakan. Hanya takutlah akan Tuhan dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hatimu. Sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Perhatikan firman Tuhan ini mengajarkan kita supaya kita takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan berarti kita tunduk kepada Tuhan, melakukan segala perintah Tuhan. Itulah takut akan Tuhan. Kita harus memiliki sikap hati yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan ketakutan, tapi lebih kepada bahwa kita menghormati Tuhan. Dan setialah beribadah kepadanya dengan segenap hati. Nah, dikatakan setia, jangan pernah menjadi hilang setia atau menjadi tidak setia. Ya, artinya setia ini berarti terus menerus, ya, tidak mendua. Ya, setia beribadah kepadanya, kepada Tuhan dengan segenap hati. Perhatikan, harus dengan segenap hati. Ada saja orang-orang beribadah tetapi sebetulnya cuma lebih stor muka. Bukan itu yang dimau Tuhan. Tuhan ingin setiap kita beribadah kepadanya dengan segenap hati. Jadi kalau memuji Tuhan ya betul-betul memuji Tuhan. Jadi bukan hanya lip sync. Bukan hanya bibirnya kelihatan bergerak-gerak menyanyi tetapi tidak ada suaranya. Bukan juga dengan suara yang kencang teriak-teriak tetapi kosong hatinya. Artinya tidak dari hati. Yang diinginkan Tuhan, yang berkenan kepadanya adalah beribadah dengan segenap hati. Semua lahir dari kerinduan hati kita, dari rasa haus dan lapar akan kebenaran, dengan kerinduan yang dalam kepada Tuhan. Itulah ibadah yang harus kita lakukan. Ya, jangan pernah berpikir, ya yang di depan itu kan singernya, pemimpin pujiannya dia pakai mikrofon, suaranya kenceng. Aku bersuara nggak ngaruh. Saya mau beritahu saudara bahwa ketika kita memuji Tuhan itu bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Jadi sekalipun suara kita kalah dengan mereka yang sedang melayani menggunakan mikrofon, tetapi sesungguhnya kalau kita menyanyikan pujian itu dengan segenap hati di hadapan Tuhan, itu didengarnya. Jadi Tuhan mendengar semuanya itu. Walaupun mungkin suaramu gak seindah mereka yang menjadi singer atau worship leader atau pemimpin pujian di depan. Mungkin suara kita gerok, mungkin suaranya fales, sumbang. Gak masalah, tetapi kalau setiap nyanyian, setiap pujiannya itu keluar dari hati, lahir dari hati yang rindu akan Tuhan, dari hati yang begitu mengasihi Tuhan, maka itu didengar Tuhan juga. Jangan salah, bukan berarti yang pakai alat musik mikrofon ya itu pasti suaranya lebih baik daripada yang tidak. Di hadapan Tuhan itu semua yang dilihat pertama-tama adalah hati. Jadi kalau memuji Tuhan dengan segenap hati, sekalipun suaranya fales, mungkin suaranya sumbang, suaranya ya gerok atau gimana, tetap saja kalau dari hati Tuhan tetap
berkenan akan hal itu. Daripada suaranya merdu, indah sekali, tetapi lebih untuk show ya, untuk tampil supaya dipuji orang, supaya orang berkata, wow, suaranya indah. Tetapi orang menyanyikannya kalau tidak dari hati, semuanya itu sia-sia di hadapan Tuhan. Sekali lagi, semua pujian kita, semua pengagungan kita harus lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Lanjutnya, sebab ketahuilah betapa besarnya hal-hal yang dilakukannya di antara kamu. Nah, Tuhan melakukan banyak perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar dalam hidup kita. Karena itu saat kita beribadah jangan setengah hati, jangan sak-sae, ya. Lakukan ibadahmu dengan sungguh-sungguh dan dengan setia. Artinya jangan satu minggu ibadah, minggu depan enggak lagi, ibadah lagi, enggak lagi. Ayo, enggak boleh demikian. Harus setia terus. Ya, tetapi saya tidak memaksakan bahwa ibadah di sini harus datang ke gedung gereja. Kalau memang belum memungkinkan di daerah saudara, atau mungkin karena terbatas karena aturan protokol kesehatan, saudara tetap bisa beribadah di rumah melalui daring, ya, melalui internet. Ya, tetapi walaupun di rumah, ya, Anda yang menyaksikan tayangan di rumah, ibadah di rumah, lakukan juga dengan segenap hati. Ya, jangan merasa wah di rumah nggak ada yang lihat. Justru saat nggak ada yang lihat ini Tuhan tetap lihat. Ya, jangan pernah berpikir bahwa nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang tahu. Tetapi saya mau beritahu, Tuhan tahu apa yang engkau lakukan baginya. Terlebih kita memuji Tuhan, pasti Tuhan mendengarkan setiap pujian kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, ini hari Minggu. Habis ini jangan lupa siap-siap untuk nanti beribadah. Mungkin ada ibadah pagi, siang, bahkan sore atau malam hari. Tetapi intinya adalah lakukan dengan setia. Lakukan dengan segenap hatimu. Ibadah yang sungguh-sungguh. Ingat, saat engkau beribadah kepada Tuhan, Tuhan memandang engkau. Tuhan mendengarkan suaramu. Tuhan memperhatikan hidupmu. Jadi jangan sampai kita sak-sae. Lakukan dengan sungguh dan dengan segenap hati. Dan percayalah ada blessing Tuhan, ada berkat Tuhan yang luar biasa atas setiap hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami kembali untuk kami lebih sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Baik ibadah di gedung gereja ataupun secara daring di rumah kami masing-masing. Kami mau melakukannya dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, sebab sesungguhnya Tuhan mendengar setiap pujian kami. Tuhan memperhatikan setiap kami, terlebih ketika kami sedang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Roh Kudus, sertai hidup kami. Bahkan menyerahkan juga hari ini hidup kami dalam pimpinanmu ya Tuhan. Sertai kami dalam ibadah, dalam kegiatan kami, dalam pelayanan dan aktivitas kami. Lindungi kami semua, jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, siapkan dirimu untuk beribadah hari ini. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.